Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guru Anda di mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram. Minggu lalu kita sudah membahas di pertemuan pertama materi-materi yang dibahas di mata pelajaran ini. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar daripada sistem kontrol terprogram. Dari gambar awal ini bisa Anda lihat, kira-kira seperti inilah nanti pekerjaan Anda jika Anda menekuni bidang pemrograman PLC ini, atau dalam wadah mata pelajaran sistem kontrol terprogram. Jadi ini seorang teknisi, dia memiliki pemikirannya hebat, cerdas, mampu memprogram sebuah panel kontrol yang isi di dalamnya nanti bisa jadi nanti PLC atau microcontroller atau smart relay. Jadi dia bekerja memprogram ini alat pakai komputer. Lebih kurang seperti ini nanti gambaran pekerjaannya bagi Anda yang menekuni ilmu di bidang sistem kontrol terprogram atau PLC ini. Oke. Yang pertama, tak bosan-bosannya saya menghimbau selalu menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan. Jika tidak bisa cuci tangan, gunakanlah hand sanitizer untuk membersihkan tangan Anda. Kemudian jaga jarak dan tidak berkerumun. Kemudian sebagai anak sekolah, saya minta untuk bijaksana dalam menggunakan handphone. Jadi Anda punya fasilitas handphone, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah untuk belajar, jangan dimubazirkan kuotanya untuk bermain game. Kemudian marilah bersama-sama kita berusaha tidak menyalahkan keadaan, kita cari saja solusi-solusi terbaik dari keadaan kita saat ini. Oke. Nah, ini ilustrasi sistem kontrol. Kita bisa lihat ini sebuah pagar. Kita asumsikan ini sebuah pagar otomatis. Kita ingin melihat sistem kerjanya atau sistem kendali yang terdapat pada pagar otomatis ini. Ini kita lihat, ini pagarnya, ini dia nanti membuka menutup. Kemudian ini ada motor yang akan menggerakkan pagar ini nanti. Kita coba ilustrasikan. Kalau kita tekan buka, tentu ada nanti tombolnya, tombol untuk menekan buka. Ketika kita tekan tombol buka, maka tentu pagarnya akan membuka ke arah kanan. Apakah dia terus membuka sampai ini dol gitu? Tentu tidak, tentu ada batasnya. Ya, ketika dia terbuka maksimal, motornya mati kan begitu. Tentu ada alat yang membatasinya. Nanti alat yang membatasinya nanti namanya sebuah pendeteksi, itu dalam bentuk limit switch. Oke. Kemudian ketika pagar ini sudah terbuka, kita ingin tutup, tentu kita pencet lagi, nanti ada tombolnya, tombol tutup. Begitu tutup, maka motornya berputar lagi, arahnya berlawanan dari yang tadi. Kemudian apakah dia terus menerabas ini sampai ininya rusak? Tentu tidak, tentu ada lagi nanti batas akhirnya. Tentu batas akhir itu dideteksi oleh sebuah limit switch lagi nanti, saklar batas atau sensor batas, namanya limit switch. Oke. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, apa yang kita petik dari ilustrasi tersebut? Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, yang perlu itu untuk memahami konsep sistem kontrol, kita harus berangkatnya dari sana, belajarnya kita dari sana, dari ilustrasi yang barusan saya sampaikan. Nah, muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian? Kita pencet tombol, dia bergerak sampai batasnya, dia mati. Kita pencet lagi tombol tutup, dia bergerak sampai batasnya, dia mati. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Itu muncul pertanyaan kita. Nah, tentu adanya sebuah sistem kontrol. Tentu ada sistem kontrolnya, ada sistem kendalinya sehingga dia bisa beroperasi seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian apa saja, dalam bentuk apa sistem kendalinya? Ya. Tentu yang pertama ada pengendali atau perasa. Pengendali atau perasa sehingga si motor listrik tadi ini bekerja membuka dan menutup.
Apa pengendali atau perasanya? Ya tentu tombol tadi. Ketika kita pencet tombol, maka sinyal inilah yang dirasakan oleh si motor, bahwasanya motor ini harus bekerja membuka. Ketika kita pencet tombol tutup, sinyal ini atau perasaan inilah yang merasakan bahwasanya dia harus berputar berlawanan dari yang buka tadi. Kemudian juga ada limit switch buka. Inilah yang merasa atau mendeteksi bahwasanya oh, batas bukanya sudah sampai. Kemudian ada limit switch tutup. Ini juga yang akan mendeteksi nanti bahwasanya ternyata penutupan pagarnya sudah maksimal. Nah, ini yang ada di sebuah sistem kontrol. Karena kita tadi bertanya apa penyebabnya, kemudian solusinya tentu ada sistem kontrolnya. Kemudian apa saja sistem kontrolnya? Yang pertama ada pengendalinya, ada yang merasakannya. Di antaranya adalah ada tombol buka, ada tombol tutup, ada limit switch, ada limit switch buka, ada limit switch tutup. Apakah itu saja dalam sebuah sistem kontrol sehingga dia bisa pagar ini bergerak seperti tadi? Tentu tidak. Ada lagi. Apa itu? Adalah yang dikendalikan lagi. Kalau tadi pengendali atau perasaannya, sekarang yang dikendalikan. Apa yang dikendalikan? Benda apa yang dikendalikan? Peralatan apa yang dikendalikan? Tentu ini tadi, si motor listrik tadi. Jadi kalau yang merasakan buka tutup atau dia stop ketika bukanya maksimal, stop ketika tutupnya maksimal, tentu itu yang merasakan atau mengendalikan. Sekarang yang dikendalikan, yang bergerak itu siapa? Apa bendanya? Itu adalah motor listriknya. Nah, setelah ada pengendalinya, ada yang digerakkan, apakah sampai di situ aja sebuah sistem kontrol? Tentu tidak. Ada lagi yang paling penting adalah otaknya atau yang mengendalikannya atau yang mengontrolnya. Kalau ini kita anggap tadi sebagai sinyal awal atau pengendali awal atau perasa, dia yang memberikan sinyal, kemudian nanti ini yang merespon. Nah, yang memerintah siapa? Ya otaknya ini. Yang memerintah otaknya ini sehingga dia bisa bekerja seperti tadi. Kalau enggak, ya tidak bisa dia bekerja seperti tadi. Ditekan tombol buka, ya pagarnya diam aja. Karena otaknya tadi tidak ada, kan gitu. Nah, otaknya ini dalam bentuk apa? Kalau dia sistem kendalinya manual, tentu otaknya dalam bentuk rangkaian kendali, ya, dalam bentuk instalasi sebuah rangkaian kendali. Kalau dia sistem kontrolnya manual. Kalau sistem kontrolnya terprogram, tentu otaknya adalah atau yang mengendalikan atau pemberi perintahnya adalah bisa jadi dalam bentuk PLC, bisa jadi dalam bentuk smart relay, bisa jadi dalam bentuk microcontroller. Inilah yang akan mengendalikannya nanti. Jadi itu perbedaannya. Otaknya ini kalau dia manual, berarti otaknya adalah rangkaian-rangkaian yang banyak, itu rangkaian-rangkaian kendali, rangkaian sistem kontrol yang banyak, itu adalah otaknya. Kalau dia terprogram, maka otaknya adalah dalam bentuk PLC, otaknya bisa dalam bentuk smart relay, otaknya bisa dalam bentuk microcontroller. Otaknya dalam hal ini apa? Yang akan memerintah kerja-kerja yang kita inginkan. Oke. Nah, dalam hal ini, dalam kita mempelajari sistem kontrol terprogram, yang sistem kontrol yang sistem manualnya ini kita tinggalkan dulu, karena kita anggap Anda sudah memahaminya, sudah dipelajari di mata pelajaran SKE. Sekarang kita fokus kepada yang namanya sistem otak atau pengendali atau yang memberi perintah dalam bentuk terprogramnya. Bisa dalam bentuk PLC, bisa dalam bentuk smart relay, bisa dalam bentuk microcontroller. Oke. Nah, ini yang tadi. Ada pengendali atau perasanya dalam bentuk tombol buka, tombol tutup, kemudian limit switch buka, limit switch tutup, kemudian ada otaknya. Kalau ini kita tinggalkan tadi yang manual, rangkaian kendali manual. Sekarang kita berbicara yang terprogram, PLC, smart relay, microcontroller. Kemudian ini yang dikendalikan si motor listrik tadi. Nah, dari sini dalam sebuah sistem kontrol terprogram, bagian ini disebut dengan input. Ini disebut sebagai inputnya. Yang ini, otaknya ini disebut sebagai prosesnya. Ya.
Kemudian yang ini disebut sebagai nanti outputnya. Jadi dalam sebuah sistem kendali, sebuah sistem kontrol itu ada inputnya, ada proses, kemudian ada outputnya. Oke. Nah, kita lihat lagi ini pengembangannya.